Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amreza Pandiwijaya dari kelas Sibil 5A. Ingin menjelaskan perhitungan analisis biaya manfaat. Rincian biaya dan manfaat. Rincian biaya. Biaya pengembangan hardware totalnya 10.500.000, software 7 juta, dan lain-lain totalnya 15 juta di tahun ke-0. Biaya operasi atau pemeliharaan tidak ada, dan tahun pertama 2 juta, tahun kedua 3 juta, tahun ketiga 4 juta. Total biaya yang dari tahun pertama sampai ke tahun ketiga. Total biaya 32.500.000 di tahun ke-0. Di tahun ke-1 2 juta, tahun kedua 3 juta, di tahun ketiga 4 juta. Rincian manfaat. 1. Manfaat wujud, pengurangan biaya operasional, peningkatan efisiensi. Dengan total 1.500.000 di tahun ke-1, tahun kedua 2 juta, tahun ketiga 2.500.000 rupiah. Peningkatan efisiensi di tahun ke-1 1 juta, di tahun kedua 1.500.000, di tahun ketiga 2 juta. Total wujud dari tahun ke-1 2.500.000 rupiah, tahun kedua 3.500.000 rupiah, di tahun ketiga 4.500.000 rupiah. 2. Manfaat tak wujud, peningkatan moral karyawan, peningkatan kepuasan kerja karyawan, peningkatan proses penilaian karyawan, peningkatan pengambilan keputusan. Di peningkatan moral karyawan di tahun pertama dengan total 2 juta rupiah, di tahun kedua 2.500.000 rupiah, di tahun ketiga 3 juta rupiah. Peningkatan kepuasan kerja karyawan 1 juta rupiah untuk tahun pertama, di tahun kedua 1.500.000 rupiah, di tahun ketiga 2 juta rupiah. Peningkatan proses penilaian karyawan di tahun ke-1 2.500.000 rupiah, di tahun kedua 3.500.000 rupiah, di tahun ketiga 4.500.000 rupiah. Peningkatan pengambilan keputusan di tahun ke-1 2.500.000 rupiah, di tahun kedua 3 juta rupiah, di tahun ketiga 4.500.000 rupiah. Total tak wujud di tahun ke-1 7 juta rupiah, di tahun kedua 11 juta rupiah, di tahun ketiga 16 juta rupiah. Total manfaat 10 juta untuk tahun ke-1, tahun kedua 14.500.000 rupiah, tahun ketiga 20.500.000 rupiah. Proses selis TM dan TB 8 juta rupiah di tahun ke-1, di tahun kedua 11.500.000 rupiah, di tahun ketiga 16.500.000. 1. Analisis payback periode. Perhitungan analisis payback periode sebagai berikut. Total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0 32.500.000 rupiah. Proses pada tahun 1 8 juta rupiah. Sisa biaya sistem pada tahun 1 24.500.000 rupiah. Proses pada tahun kedua 11.500.000 rupiah. Sisa biaya sistem pada tahun kedua 13 juta rupiah. Sehingga payback periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah 2,5 tahun, dapat disimpulkan bahwa rancangan sistem ini mencapai titik impasse break even point pada waktu 2,5 tahun, yang dimana sistem memulai dapat keuntungan pada tahun ketiga. 2. Analisis return on investment. Dengan metode ini persentase manfaat sistem dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Adapun perhitungan ROI sistem ini adalah biaya pengadaan sistem tahun 0 32.500.000 rupiah, biaya perawatan sistem tahun 1 2 juta, biaya perawatan sistem tahun 2 3 juta rupiah, biaya perawatan sistem tahun ketiga 4 juta rupiah, dengan total biaya 41.500.000 rupiah. Sedangkan total keuntungan yang didapat adalah total manfaat pada tahun 1 10 juta rupiah, total manfaat pada tahun kedua 14.500.000 rupiah, total manfaat pada tahun ketiga 20.500.000 rupiah, dengan total manfaat 45 juta rupiah. Artinya sistem memberi keuntungan tahun ketiga sebesar 8,43%, sehingga sistem layak digunakan. 3. Analisa net present value (NPV). Apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru perhitungan nilainya dengan bunga diskon 10% per tahun, maka
Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah Rp9.850.000 atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Metode tingkat pengembalian internal. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap proses yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya, 10% maka NPV sama dengan 2.714.18 nilai NPV positif. IRR sama dengan 10,15%. Artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 10,15% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian rate of return yang diinginkan 10% per tahun, maka IRR 10% dengan kata lain yang proyek dapat diterima. Sekian dari saya, terima kasih.